Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kehancuran Jepang dimulai saat sekutu sudah mulai mutusin untuk jatuhin bom atom di Hiroshima. Dari jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 350.000 orang, diperkirakan 160.000-nya tewas terkena ledakan tersebut. Namun bagi 70.000 orang yang selamat, kondisinya tidak seberuntung itu juga sih. Mereka malah jauh lebih sengsara dan harus tersiksa seumur hidupnya sampai pada meninggal karena tidak kuat untuk menahannya ya. Nggak percaya? Kalau gitu kita lihat deh ya. Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan kali ini kita akan bagikan pengalaman orang-orang yang selamat dan berujung dijuluki pejalan semut Hiroshima. BTW kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kasih likes, share dan juga subscribe-nya ya guys. Michiko Kodama. Bangun pagi di lingkungan yang tenang, bersiap-siap untuk pergi melakukan rutinitas. Tanpa ada yang tahu kalau sebentar lagi bencana besar bakal datang seperti kesaksian dari Michiko Kodama ini. Bayangin ya, lagi di sekolahan enak-enaknya belajar, tiba-tiba ada kelihatan cahaya dan bikin semua orang langsung ngeblank karena sepersekian detik mereka langsung ketimpa reruntuhan langit-langit di sana. Untungnya dia bisa selamat dan digendong sama bapaknya untuk balik ke rumah. Tapi di perjalanan pulang, dirinya sempat melihat banyak kejadian yang miris. Mulai dari seorang ibu menggendong anaknya yang kebakar hidup-hidup, orang-orang tanpa mata merangkak di sekitarnya, ataupun manusia lainnya yang sembari megang organ tubuhnya terburai dan hilang karena dampak ledakan tersebut. Michiko juga menggambarkan bagaimana dia melihat seorang gadis seusianya dengan tubuh dan wajah yang terbakar parah minta pertolongan dengan matanya sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Kacau kan? Rumahnya hancur, listrik nggak ada, sehingga yang kulitnya kebakar total mau nggak mau ya dirawat seadanya aja. Kebanyakan dari mereka sayangnya nggak bisa bertahan gara-gara luka yang diderita tuh udah parah banget. Mau makan pun juga nggak bisa kayak dulu. Bayangin dari yang tadinya tajir melintir, sekarang harus makan belalang dan cari kerang ke sungai untuk hidup. Ini definisi cuma orang mental baja aja yang bisa bertahan ya guys. Yang lebih miris nih adalah adiknya Michiko yang baru lahiran. Gak lama setelah mengeluarkan anaknya itu, dia meninggal akibat keracunan radiasi yang begitu parah. Keluarga Michiko juga sering banget dicap sebagai pembawa penyakit di dalam darahnya guys. Dipandang rendah teman-teman. Michiko juga dianggap bisa nularin ini ke orang lain yang membuatnya ditolak-tolakin meski mau donor darah doang ya. Dia sampai pernah gagal nikah karena status korbannya itu dan sama suaminya sekarang pun sempat ditolak mati-matian sama keluarga si cowok. Sedihnya giliran pas udah punya anak yang lahirannya terlihat sehat dan juga sudah hidup berkeluarga sendiri, di umur 35 tahun malah dideteksi ada kanker yang diduga merupakan turunan dari ibunya lewat mutasi genetik. Hati keluarganya pasti hancur banget sih. Akiko Takakura. Nasib Akiko Takakura ini bahkan gue bilang jauh lebih parah dari korban sebelumnya ya guys. Dirinya yang saat itu berusia 20 tahun berada hanya 300 meter dari pusat ledakan ketika bom dijatuhkan. Jadi gak cuma ngeliat kilatan cahaya doang nih, bahkan sampai kelempar juga karena kedorong ledakan tersebut. Walaupun atap di sana runtuh dan bikin ratusan bekas luka di punggungnya, dia berhasil sadar lalu mulai membantu temennya yang lain. Dirinya melihat tubuh-tubuh yang hangus dan berdarah memenuhi jalan di depan gedung tempatnya berada. Salah satu gambaran paling mengerikan yang dia ingat adalah melihat jari-jari terbakar pada tubuh seorang pria dengan api biru menyala dari ujung jarinya. Saat dirinya dan seorang temannya berjalan keluar, mereka melihat orang-orang dengan kulit yang mengelupas seperti kulit buah persik yang terlalu matang dengan memperlihatkan lemak putih di wajahnya. Jeritan minta tolong sepanjang malam pun dia dengar tanpa henti. Pokoknya wanita ini juga menceritakan bagaimana kota Hiroshima saat itu hanya dipenuhi oleh 3 warna, yaitu merah, hitam, dan juga coklat. Ya, mungkin merah itu mewakili api dan darah yang memenuhi kota, hitam menggambarkan asap tebal dan tubuh-tubuh yang hangus terbakar, serta coklat yang mungkin menggambarkan puing-puing bangunan yang hancur serta tanah yang terbakar. Tsutomu Yamaguchi. Kesaksian Om Satu ini emang viral banget kemana-mana sih. Soalnya dia berhasil selamat atas 2 ledakan bom atom di Jepang guys.
Pertama di Hiroshima dan yang kedua di Nagasaki. Jadi pada 6 Agustus 1945 saat berada di Hiroshima untuk tugas kerja, Yamaguchi melihat kilatan cahaya yang sangat menyilaukan diikuti ledakan dahsyat dari bom atom pertama. Setelah ledakan, dia menyaksikan pemandangan mengerikan yang mencerminkan deskripsi semut berjalan. Yamaguchi melihat korban-korban dengan luka bakar parah, kulit mengelupas, dan tubuh hangus berjalan tertati-tati keluar dari puing-puing kotak. Dirinya juga menggambarkan bagaimana orang-orang berjalan lemah gitu dalam barisan panjang, kebingungan mencari pertolongan yang pokoknya mirip seperti semut-semut yang sedang terluka. Bahkan saat itu dia harus berjalan menuju stasiun kereta api besoknya, dia bilang kalau perjalanan itu sebagai jalan neraka karena dia melihat mayat-mayat bergelimpangan di mana sebagiannya meleleh dan hangus terbakar. Kulit para korban digambarkannya seperti lelehan plastik yang tergantung gitu loh, terkelupas dari tubuh mereka guys. Dia bahkan sampai harus berenang melewati tumpukan mayat yang mengambang di sungai untuk bisa sampai ke stasiunnya. Teruko Ueno. Terpaut jarak 1,5 kilometer dari lokasi kejadian, membuat Teruko Ueno yang saat itu berusia 15 tahun bisa selamat karena ada di ujung area ledakannya. Pada saat pengeboman, dia sedang menjalani pendidikan di sekolah keperawatan di Rumah Sakit Palang Merah, Hiroshima. Setelah ledakan pun, asrama tempat tinggalnya terbakar dan Teruko berusaha membantu memadamkan api sambil menyaksikan banyak teman sekelasnya yang tewas dalam kobaran api tersebut. Dalam minggu-minggu setelah pengeboman, dirinya bekerja siang dan malam merawat korban dengan luka bakar yang mengerikan, di mana makanan dan air pun sangat langka. Dia sih mengaku kalau kondisinya benar-benar nggak kebayang deh, karena bukan cuma ngurus luka bakar aja ya guys. Banyak luka mengerikan dan juga bau busuk yang begitu menyengat. Bahkan siang malam gak berhenti bekerja loh sampai lupa kapan dia terakhir makan dan juga tidur. Orang yang mendengar kesaksiannya juga pada heran sih. Apalagi bagian pas dia nyeker di tengah pecahan beling buat menggendong prajurit yang sudah gak bisa gerak dan juga perlu perawatan. Nih orang benar-benar gak ada tandingannya sih. Namun Teruko sendiri mengalami dampak kesehatan jangka panjang akibat radiasi, termasuk rambutnya pada rontok serta anemia aplastik yang didiagnosanya bertahun-tahun kemudian. Emiko Okada. 8月5日に帰れるもんだったら帰りたい。あれぎり姉は帰ってきません。今日まで。お姉ちゃん今でも玄関の鍵開けとくよ。いつでも帰っておいで。Emiko Okada saat itu berusia 8 tahun saat bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Ibunya yang lagi mengandung pun harus keguguran karena diduga efek samping dari radiasi ini. Nah, dari cerita dia kita juga bisa dapetin gambaran lainnya gimana susahnya cari makan waktu itu. Mereka sudah tidak kepikiran lagi apakah makanan yang ditemuin tuh terkontaminasi bom atom apa enggak guys. Meski harus mencuri sekalipun, pokoknya yang bisa dimakan tuh bakal langsung dilahap deh demi bisa bertahan hidup. Akhirnya apa? Di umur 8 tahun selain rambutnya mulai rontok, gusinya pun ngeluarin darah dan berefek ke daya tahan tubuhnya juga ya. Okada pun masih mengingat dengan jelas suara anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka memanggil-manggil ibu-ibu di tengah kekacauan. ちっちゃい女の子が私のもんぺを捕まえて助けて。次の瞬間その女の子は「お母ちゃん」って言ったまま死の中でした。8月6日の夜一人も助けんと私は逃げて心の中で「ごめんなさいごめんなさい」詫びることだけしかできない。 Dan pengalaman traumatis ini membuat Okada membenci matahari terbenam yang berwarna merah karena mengingatkannya pada langit merah darah yang terjadi selama 3 hari 3 malam setelah pengeboman tersebut. いう言葉も知らない、原爆いう言葉も知らない、3日のうちに長崎に2発目が落ちたのも知らない、生きる希望も何にもないぐらい1年間は仏壇の前に座って私はもう浴びるようにアルコール飲みました。どういう立場でもどういうところでも平和を自分で作っていくことができたらいいかな。 Reiko Hada. Anak umur 9 tahun harus nyaksiin tragedi berdarah. Ya, Reiko Hada yang baru pulang sekolah harus melihat banyak korban yang berjalan dengan mata melotot, rambut kusut, hampir telanjang dan luka bakar parah dengan kulit yang menggantung.
Meskipun sudah berusaha buat dirawat semaksimal mungkin, mereka tetap tidak tertolong dan meninggal secara perlahan ya guys. Di sini dia bahkan mengaku kalau udah nggak bisa dibedain lagi identitas para korbannya. Selain muka hancur parah, badannya juga penuh belatung karena sudah mulai membusuk ya guys. Jadi kebanyakan dari mereka mau nggak mau ya harus dikremasi langsung atau bisa menimbulkan penyakit baru nantinya. Sedih banget kan di umur segitu udah sampai harus melihat hal yang segini tragisnya? Kesimpulan, bagi orang-orang yang hidupnya di area pengeboman, kondisi saat itu sih mungkin gak ada bedanya ya sama kiamat. Awan gelap di mana-mana, api berkobar tanpa henti, udah gitu napas aja susah karena udaranya panas serta beracun. Apa yang dulu kalian lihat indah dan keren, bisa jadi pas itu kondisinya lebih mirip seperti neraka. Belum lagi efek samping ke badan para penghuni sekitar ya guys. Ada yang bermutasi lalu timbul penyakit berbahaya sampai dijauhin karena dianggap berbeda dan juga takut nularin orang lain. Makanya wajar kalau orang yang selamat dari bencana ini beberapanya sempat stres dan bahkan milih untuk tidak menikah. Karena kalau dijalanin pun keturunannya juga ada kemungkinan kena kanker dan juga meninggalkan. Mustahil juga lah psikologis mereka tidak terganggu abis melihat mayat berserakan di jalan karena terkena ledakan besar tersebut. Bahkan bukan cuma trauma sama api, tapi trauma sama sunset juga ya guys. Kacau kan berarti? Tapi dari mereka juga kita bisa melihat ya gimana semangatnya untuk tetap berjuang dan bisa bertahan hidup. Bahkan sampai bela-belain untuk nolong sesamanya tanpa mikir panjang, plus berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan yang terbaik loh. Dan akhirnya mereka yang masih hidup itu kini berjuang untuk terus menyuarakan perdamaian supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.